Suratan takdir seolah-olah tahu bagaimana mengasihi Zen dan mengabulkan harapan-harapannya. Di hari ketika orang-orang berangkat berburu untuk menghibur diri dan merasa gembira, suratan takdir itu menetapkan pertemuan bagi Zen dan Mamo dalam suasana yang sepi. Suratan takdir itu yang meniupkan keinginan menggebu-gebu ke dalam relung hati sang perindu. Ia bergerak, berjalan, dan melangkahkan kaki kemana saja. Kendati tubuhnya terasa tak berdaya. Saat itu Mamo sedang membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidurnya seperti orang yang gelisah. Ia tidak tahu apa yang menyebabkannya tiba-tiba bergerak untuk melakukannya. Disingkirkannya semua yang terasa berat di tubuhnya. Badannya yang lemah harus bangkit dari tempat tidur yang sudah lama melekat pada dirinya. Ia bangkit dengan mengenakan mantel tipis, menutupi bajunya yang sederhana. Ia lantas melangkah sepanjang jalan yang terbentang di depannya. Ia tak peduli arah. Setelah beberapa saat berdiri, Mamo merasa sangat letih. Ia harus beristirahat, tapi ia tetap melangkah sampai terhuyung-huyung dan hampir terjerembab ke tanah. Saat itulah, dari celah-celah rimbunnya taman-taman, Zen melihat Mamo muncul di antara pepohonan. Zen sangat terkejut. Zen ingin pergi ke taman itu. Ia tergoda oleh suasana yang tenang. Maka dengan kekuatan yang masih tersisa pada tubuhnya, ia keluar dari kamar yang mengungkungnya. Ia melangkah perlahan-lahan ke tengah-tengah taman. Siapa tahu ia bisa mendapatkan kedamaian dan kesegaran di antara angin yang berhembus menyejukkan. Zen mengenakan busana sederhana dengan ikat pinggang hitam yang mengikat bagian tengah bajunya. Ketika memasuki pelataran taman, Zen memilih untuk berjalan di tepian sambil memandangi burung-burung yang mengepakkan sayap. Dari satu dahan ke dahan pohon lainnya, ia bicara pada burung-burung itu. Wahai burung-burung yang bahagia, dulu di taman ini aku pernah punya seekor burung yang malang. Nasibnya kelam, selalu tertimpa bencana. Tapi kemudian burung itu pergi, membumbung tinggi ke angkasa, lalu menghilang dan tak pernah kembali lagi. Tahukah salah satu di antara kalian, di taman manakah kini ia berada? Di dahan manakah ia membangun sarangnya? Adakah salah satu di antara kalian yang dapat menceritakannya padaku? Apakah ia masih hidup dan masih bisa mengepakkan sayap, berkicau di dahan-dahan, ataukah ia tengah tertimpa prahara, terbang tak berdaya seperti diriku? Langkah Zen yang tertatih-tatih terhenti di sebatang pohon rindang. Ia duduk menghempaskan diri dan bersandar pada batang pohon itu. Dipandanginya semua di sekitarnya. Ketika matanya melihat bunga berwarna kuning cerah yang amat mencolok dari warna bunga-bunga lain, duka citanya kembali bangkit, membangunkan kepedihan-kepedihannya. Ia seperti bunga itu, sengsara dan terasing dengan warna kuning seorang diri. Tak ada orang yang mengasihi dan menyayangi. Dengan lembut, Zen berbicara pada bunga itu. Wahai bunga kuning, demi Allah, warnamu yang kuning benar-benar membuatku sedih. Katakan padaku, wahai bunga yang malang, apakah itu warna duka citamu? Atau ungkapan bela sungkawa dan rasa kasihan pada orang yang berduka seperti diriku? Atau burung bulbul itu hanya disibukkan oleh bunga-bunga yang berwarna merah merekah, sehingga tinggal kau sendirian, tanpa ada satupun yang sudi menjadi teman pelipur lara? Oh tidak, itu adalah kisahku. Wahai bunga yang malang, aku punya saudara perempuan yang bisa diumpamakan sebagai bunga merah merona itu. Ia sekarang sudah berbahagia bersama bulbulnya yang selalu bernyanyi. Berbeda dengan diriku yang selalu menderita seperti dirimu.
Dulu aku juga punya burung bulbul yang kuharap dapat menjadi perantara bagi kebahagiaanku. Begitu juga sebaliknya. Tapi ia terhalangi dan harus jauh dari diriku. Hingga aku tercebur jauh ke dasar lembah derita dan kemalangan. Suratan takdir seolah-olah tahu bagaimana mengasihi Zen dan mengabulkan harapan-harapannya. Di hari ketika orang-orang berangkat berburu untuk menghibur diri dan merasa gembira, suratan takdir itu menetapkan pertemuan bagi Zen dan Mamo dalam suasana yang sepi. Suratan takdir itu yang meniupkan keinginan menggebu-gebu ke dalam relung hati sang perindu. Ia bergerak, berjalan, dan melangkahkan kaki kemana saja. Kendati tubuhnya terasa tak berdaya. Saat itu Mamo sedang membolak-balikan tubuhnya di tempat tidurnya seperti orang yang gelisah. Ia tidak tahu apa yang menyebabkannya tiba-tiba bergerak untuk melakukannya. Disingkirkannya semua yang terasa berat di tubuhnya. Badannya yang lemah harus bangkit dari tempat tidur yang sudah lama melekat pada dirinya. Ia bangkit dengan mengenakan mantel tipis, menutupi bajunya yang sederhana. Ia lantas melangkah sepanjang jalan yang terbentang di depannya. Ia tak peduli arah. Ia terus berjalan susah payah hingga tiba-tiba sudah berada di pasar kota yang sepi. Ia tahu orang-orang sedang berlibur dan bergembira, berburu bersama rombongan pangeran. Pada beberapa bagian di sudut istana, Mamo melihat pemandangan hijau asri. Ia melangkah ke sana. Setelah beberapa saat berdiri, Mamo merasa sangat letih. Ia harus beristirahat, tapi ia tetap melangkah sampai terhuyung-huyung dan hampir terjerembab ke tanah. Saat itulah, dari celah-celah rimbunnya taman-taman, Zen melihat Mamo muncul di antara pepohonan. Zen sangat terkejut. Ia sangat gembira. Ia amati sosok pemuda itu dengan seksama untuk meyakinkan diri bahwa itu bukan khayalan yang selama ini selalu menghantuinya, melainkan mukjizat dari Allah untuk membuatnya tercengang. Dan demikian dahsyatnya mukjizat itu, sampai membuatnya tersungkur lemas tak sadarkan diri di rerumputan, di antara bunga-bunga. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل.